Suatu hari ketika bulan Ramadan, keluarga yang serba kekurangan duduk bersama sambil menunggu azan maghrib. Dan sang ayah pun tidak memiliki sesuatu yang dia punya untuk dimakan. Sambil duduk, dia berpikir, yang mana hatinya ingin mengutarakan sesuatu dengan si pemilik rumah, yang selalu memaksa dan mengancamnya jika dia tidak membayar uang sewaan, atau telat dalam membayarnya hari ini. Dan juga akan mengusirnya dari rumah itu. Maka apa yang akan dilakukan sang ayah tersebut? Apalagi dia belum mendapatkan sesuap nasi untuk keluarganya. Apalagi untuk dirinya sendiri. Lalu sesaat dia tersadar karena ada suara dari luar rumah. Yaitu suara pemilik rumah yang zolim. Yang membuka pintu dengan paksa dan tanpa izin terlebih dahulu. Lalu dia masuk dan berdiri di depan pria miskin itu. Yang selalu menjaga keluarganya yang lemah. Kemudian tanpa bicara satu kalimat, pemilik rumah itu marah besar. Lalu dia menghina dan mengejek serta menginjak pria itu dengan kakinya. Lalu keluarga itu menjerit dan menangis sambil berkata, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Setelah pemilik rumah itu meluapkan kemarahannya, lalu dia keluar dari rumah dengan kesombongan setelah dia mengambil semua yang keluarga itu punyai dari peninggalan terdahulunya. Dan dia meninggalkan keluarga pria tersebut seperti mayit. Dan ketika suara azan maghrib berkumandang, pria itu berkata, "Allahu Akbar." Dan ketika awal hari bulan Ramadan, dan ketika waktu dikabulkannya sebuah doa, maka keluarga yang terzolimi tersebut mengangkat tangannya ke atas langit. Kemudian mereka berdoa, "Ya Allah, balaslah dia. Ya Allah, balaslah dia." Kemudian dia beristighfar kepada Allah. Lalu dia memperbanyak bacaan la haula wala quwata illa billah. Dan tidak sampai 3 hari semenjak kejadian tersebut, sang penzolim itu kesakitan di bagian kakinya. Lalu dia dibawa ke rumah sakit. Dan setelah diperiksa, ternyata dia terkena penyakit kanker. Dokter pun menyarankan agar dia diamputasi kakinya, supaya penyakitnya tidak menyebarkan ke bagian tubuh yang lain. Dan setelah 10 hari, dia pun keluar dari rumah sakit dengan satu kaki, dan tidak bisa berjalan dengan kakinya. Dan kaki yang dipotong itu merupakan salah satu kaki yang dipakai untuk menginjak dan menendang orang yang dianiaya itu. Dan istrinya pun berkata bahwa ini terjadi karena doanya keluarga yang miskin tersebut, yang sering dianiaya dan dizolimi, serta tidak berbelas kasih padanya atau mencukupi kebutuhannya. Lalu sang istri pun mengingatkannya dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Takutlah engkau terhadap doa orang yang terzolimi, karena doanya tidak ada penghalang di antara dia dan Allah. Lalu, sang istri menasihatinya agar pergi menemui pria miskin tersebut dan meminta maaf kepadanya, serta meminta ridhonya atas apa yang penzolim tersebut telah lakukan, baik itu menendang atau mengejek keluarga yang sederhana itu, yang tidak mempunyai apa-apa. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Lalu si penzolim itu pun tenang dengan perkataan istrinya. Lalu, dia memberikan tempat tinggal yang baru dan memberikannya tanpa ada uang sewanya. Lalu dia mendekati pria itu dan mencium tangannya dan menangis di depannya agar dia diampuni dosanya dan dimaafkan olehnya. Seorang pria berusia 37 tahun sering menghabiskan waktunya di tempat nongkrong dan tidak menjalankan sholat kecuali di waktu-waktu tertentu saja, dan hanya untuk dilihat baik saja oleh orang lain. Karena dia bergaul dengan orang-orang yang nakal, maka dari itu setan terus merayunya. Akhirnya dia sering marah, serta perilakunya terhadap istri dan anaknya sangat kasar.
Dia mempunyai anak kecil yang berusia 7 tahun yang bernama Marwan. Suatu hari, anak itu melihat ayahnya melakukan perbuatan yang buruk. Tetapi karena kehendak Allah, anak itu mewarisi keimanan ibunya yang sangat baik akhlaknya. Pada suatu malam hari, si ayah dan anaknya berada di dalam rumah setelah sholat maghrib. Lalu, si ayah berencana dengan temannya akan melakukan sebuah maksiat. Lalu seketika itu Marwan berkata pada ayahnya, "Kenapa engkau tidak sholat, wahai ayahku?" Lalu dia mengangkat tangannya ke langit sambil berkata, "Sesungguhnya Allah melihatmu." Lalu sang ayah pun terkejut dengan ucapannya. Lalu Marwan pun menangis, dan Marwan pun menjauhi ayahnya. Lalu dia pergi ke tempat keran air dan berwudu. Marwan pun belajar berwudu dari ibunya, yang merupakan penghafal kitab Allah. Setelah Marwan berwudu, ia pergi ke ruangan ayahnya. Dia pun membawa mushaf Al-Quran. Lalu dia langsung membukanya tanpa membuka per lembar. Lalu dia mengarahkan telunjuknya pada ayat tersebut dari surat Maryam, yang artinya, "Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan." Lalu Marwan pun menangis, dan ayahnya pun juga ikut menangis. Lalu Marwan berdiri dan menghapus air mata ayahnya, serta mencium kepala dan tangannya. Lalu Marwan berkata, "Sholatlah wahai ayahku, sebelum engkau diletakkan di alam kubur, dan juga mendapatkan siksaan." Lalu sang ayah pun terkejut dan merasa takut. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Lalu sang ayah pun langsung berdiri dan mengambil air wudhu untuk sholat. Lalu menyalakan lampu ruangannya, sedangkan Marwan mencari ayahnya di setiap ruangan. Dan ketika Marwan melihat ayahnya, ia berkata padanya, "Tidak usah menyalakan lampu. Ayo kita pergi ke masjid saja." Lalu dia membawa ayahnya ke masjid sedangkan si ayah merasa sangat takut. Lalu si ayah pun sholat isya, dan imam pun membaca ayat, yang artinya, "Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar." Sang ayah pun seketika menangis, hingga orang yang di sampingnya juga ikut menangis karena tangisannya. Lalu dalam sholat Marwan pun mengambil tisu dari kantongnya untuk mengusap air mata ayahnya. Dan setelah sholat, sang ayah masih menangis, dan Marwan pun mengusap air matanya, hingga sang ayah duduk lama di masjid. Setelah menangis ketakutan, lalu sang anak berkata, "Jangan takut wahai ayahku, engkau aman di sini." Lalu ayah dan anak itu pun kembali ke rumah. Malam itu adalah malam yang berharga bagi ayahnya, seakan dia terlahir kembali. Sesampainya mereka di ruangan rumah tersebut ada salah satu anak dan istrinya. Lalu Marwan berkata kepada mereka, "Ayah hari ini sholat di masjid." Lalu sang istri pun merasa senang dengan kabar tersebut, karena Marwan adalah anaknya yang selalu dididik. Lalu sang ayah menceritakan apa yang terjadi dengannya dan dengan Marwan kepada istrinya. Lalu dia berkata, "Aku bertanya padamu, apakah kamu yang meminta Marwan untuk membukakan ayat pada Quran tersebut?" Lalu sang istri bersumpah 3 kali bahwa ia tidak melakukannya. Lalu ia berkata, "Bersyukurlah kepada Allah atas hidayah ini." Dan semenjak malam itu sang ayah tidak pernah ketinggalan untuk sholat di masjid, hingga dia bisa menyadarkan teman-temannya untuk kembali kepada Allah dan untuk meninggalkan maksiat. Lalu mereka melewati hari-hari dengan rasa gembira dengan istri dan anak-anaknya. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا
إنك على كل شيء قدير. Seorang ayah tengah duduk bersama anaknya. Dan ketika mereka berdua sedang berbicara, pintu pun terketuk secara tiba-tiba. Kemudian sang anak membuka pintu. Ternyata ada seorang asing yang masuk tanpa mengucapkan salam dan menghadap sang ayah sambil berkata, "Takutlah kepada Allah dan lunasilah hutangmu. Aku telah sabar terhadapmu lebih dari itu, dan sekarang kesabaranku sudah habis." Lalu, sang anak merasa sedih melihat ayahnya diperlakukan seperti itu, dan air matanya pun mulai bergelinangan. Lalu sang anak berkata, "Berapa banyak hutang ayahku padamu?" Lelaki asing tersebut menjawab, "Lebih dari 90.000 rial." Lalu sang anak berkata, "Baiklah, sekarang tinggalkanlah dan biarkanlah ayahku, dan berbahagialah engkau, insya Allah." Lalu sang anak pergi ke kamar untuk mengambil sejumlah uang pada pemuda asing itu. Dan dia memegang uang sebesar 27.000 rial. Dia mengumpulkan uang tersebut dari hasil tabungan kerjanya dan menyimpannya untuk pernikahannya yang sudah dia tunggu dengan sangat sabar. Tetapi dia ingin melepas keresahan sang ayahnya. Lalu, sang anak mendatangi lelaki tersebut sambil berkata, "Ini adalah sebagian dari hutang ayahku. Dan berbahagialah dengan uang ini, serta aku akan melunasi selebihnya." Lalu sang ayah pun menangis terharu. Dan orang asing itu heran bahwa ada seorang anak seperti itu dan ingin mengembalikan uangnya pada lelaki tersebut. Padahal dia juga sangat butuh. Lalu, sang anak menghadap sang ayahnya dan mencium keningnya sambil berkata, "Wahai ayahku, jasamu lebih besar daripada jumlah uang tersebut." Di hari setelahnya, ketika sang anak sedang beristirahat dalam pekerjaannya, datanglah salah satu temannya dan berkata, "Kemarin aku bertemu dan berbincang bersama dengan petinggi proyek. Dan dia meminta padaku agar mencarikan pemuda yang jujur dan baik akhlaknya. Dan yang mempunyai pengalaman untuk kesuksesan proyek ini. Dan aku tidak tahu orang yang mempunyai sifat tersebut kecuali engkau. Bagaimana pendapatmu untuk bergabung dengan proyek tersebut?" Seketika wajah sang anak itu dipenuhi dengan rasa senang. Dan di waktu sore hari, sang bos proyek dan anak itu pun bertemu. Lalu sang bos proyek pun bertanya banyak padanya serta bertanya berapa gaji yang diterima sebelumnya. Lalu sang anak itu menjawabnya, "Gajiku diibaratkan sebanyak 5.000 rial." Lalu sang bos proyek pun berkata, "Maka mulai besok kau sudah dapat masuk di pagi hari dan mulai bekerja. Aku pun akan menaikkan gajimu sekarang sebesar 15.000 rial. Dan juga aku akan memberi fasilitas lain sebagai tambahan untuk keuntungan dan tempat tinggalmu, serta kendaraan untukmu. Dan gaji 6 bulan pertamamu bisa kau simpan untuk digunakan bagi keperluanmu." Lalu sang anak itu pun langsung menangis terharu. Lalu dia berkata, "Semoga ayahku senang mendengar kabar ini." Lalu bos proyek pun langsung bertanya sebab ia menangis. Lalu sang anak itu pun menceritakan kejadian 2 hari kemarin. Lalu, bos proyek pun langsung menyuruh anak tersebut untuk melunasi hutang ayahnya. Dan ini merupakan buah dari berbakti kepada orang tuanya. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون